Halo semuanya, perkenalkan nama saya Riansyah. Saya adalah mahasiswa dari program studi manajemen dengan mata kuliah manajemen keuangan internasional dari kelas MJ 701. Kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya terkait mata kuliah manajemen keuangan internasional. Oke, tanpa lama, saya akan langsung. Oke, untuk soal nomor A, yaitu jelaskan secara singkat dan jelas pada PowerPoint yang telah Anda buat. Yaitu yang pertama, peranan manajemen keuangan internasional dalam perusahaan multinasional, yaitu membantu perusahaan dan manajer keuangan dalam memutuskan bagaimana pengaruh berbagai kejadian-kejadian internasional terhadap perusahaan dan mengantisipasi kejadian dan membuatnya mampu mengambil keputusan yang menguntungkan sebelum kejadian-kejadian tersebut terjadi. Lalu yang kedua, kontribusi perusahaan multinasional terhadap perekonomian Indonesia itu memberikan keuntungan skala ekonomis dalam bentuk penyebaran biaya R&D dan promosi ke penjualan secara global, menyatukan daya beli global atas pemasoknya, dan menggunakan teknologi dan pengetahuan manajerial mereka secara global dengan biaya tambahan minimal serta dapat memaksimalkan perdagangan di Indonesia dengan cara ekspor barang secara internasional. Lalu yang ketiga, analisis kemungkinan penyatuan mata uang ASEAN. Penyatuan mata uang ASEAN menawarkan potensi besar seperti stabilitas ekonomi regional, penurunan biaya transaksi, dan peningkatan daya saing global, serta mengurangi fluktuasi nilai tukar yang dapat mendorong perdagangan dan investasi. Namun, tantangan seperti kondisi ekonomi, inflasi, kebijakan moneter, dan tingkat perkembangan antar negara menjadi anggota menjadi hambatan serius. Belajar dari pengalaman Uni Eropa dan Euro, kesamaan kebijakan fiskal dan moneter, serta mekanisme penanganan krisis yang matang diperlukan untuk memastikan keberhasilan penyatuan mata uang ini. Lalu yang keempat, terkait konsekuensi pemberlakuan sistem KURS mengambang bebas bagi perusahaan Indonesia. Sistem KURS mengambang bebas di Indonesia membawa dampak besar bagi perusahaan, terutama perusahaan multinasional. Sistem ini membuat nilai tukar rupiah berubah berdasarkan permintaan dan penawaran di pasar. Keuntungan utamanya adalah fleksibilitas dalam menghadapi perubahan ekonomi global yang bisa meningkatkan daya saing ekspor dan menarik investasi. Namun, tantangannya adalah fluktuasi nilai tukar yang tinggi, menimbulkan ketidakpastian dalam perencanaan keuangan dan operasional perusahaan. Perusahaan perlu lebih hati-hati terhadap risiko spekulasi dan perubahan nilai tukar yang tiba-tiba, karena dapat memengaruhi harga barang, jasa, dan keuntungan mereka. Yang kelima, dampak posisi neraca pembayaran terhadap kurs mata uang. Neraca pembayaran mempengaruhi nilai tukar mata uang suatu negara. Tujuannya adalah menstabilkan nilai uang tukar dan mendukung sistem pembayaran internasional. Jika neraca pembayaran terus defisit atau tidak seimbang, hal ini dapat menciptakan perbedaan antara kurs resmi dan kurs bebas. Akibatnya, nilai tukar mata uang bisa naik turun secara drastis, memengaruhi ekspor impor negara dan keuangan perusahaan dan bekerja sama dengan mitra luar negeri. Yang keenam, terkait metode translasi dan penyusunan laporan keuangan MNC. Metode translasi digunakan untuk mengubah laporan keuangan anak perusahaan yang beroperasi di berbagai negara dengan mata uang berbeda ke dalam mata uang pelaporan perusahaan induk. Ada dua metode utama, yaitu metode kurs berjalan dan metode temporal. Metode kurs berjalan lebih umum digunakan karena memberikan gambaran realistis terhadap exposure valuta asing. Metode ini mengonversi semua aset dan kewajiban ke mata uang pelaporan menggunakan kurs pada tanggal laporan. Sementara itu, metode temporal menggunakan kurs historis untuk aset yang diukur berdasarkan biaya historis, sedangkan aset dan kewajiban yang diukur dengan nilai kini dikonversi menggunakan kurs berjalan. Meskipun metode ini dapat mencerminkan pendapatan lebih historis dan lebih akurat, penggunaan kurs historis mungkin kurang menggambarkan kondisi keuangan saat ini. Lalu yang B, jelaskan manfaat yang Anda peroleh dari pembahasan PowerPoint tersebut, yaitu mempelajari manajemen keuangan internasional memberikan manfaat penting yang banyak. Pertama, saya bisa memahami bagaimana pasar global bekerja, termasuk pengaruh ke pergerakan mata uang dan perubahan ekonomi di berbagai negara terhadap keputusan keuangan perusahaan.
Wah, ilmu ini membuka peluang karir di perusahaan multinasional yang membutuhkan profesional dengan pemahaman global dan kemampuan mengelola keuangan lintas negara. Selain itu, saya juga belajar tentang pentingnya diversifikasi portofolio internasional dan cara memanfaatkan peluang di pasar luar negeri untuk mencapai keuangan yang lebih baik. Lalu yang ketiga, yang C, jelaskan argumen yang menyatakan bahwa munculnya multinational company atau MNC telah mendobrak metode dari teori keunggulan komparatif. Sebelumnya, teori keunggulan komparatif yang diperkenalkan oleh David Ricardo, teori ini menyatakan bahwa kesejahteraan ekonomi akan meningkat apabila negara memproduksi dengan memiliki keunggulan komparatif pada barang yang diperdagangkan. Namun, teori ini dibantahkan oleh adanya perusahaan multinasional MNC, perusahaan beroperasi dengan cara yang berbeda dari perusahaan domestik tradisional karena mereka memiliki kemampuan untuk mengalokasikan sumber daya, produksi, dan operasi secara global. Salah satu argumen utama adalah bahwa MNC dapat memanfaatkan keuntungan skala ekonomi dan teknologi yang canggih di berbagai negara, sehingga mengaburkan batas-batas keunggulan komparatif tradisional. Mereka dapat memindahkan fasilitas produksi ke negara-negara dengan biaya tenaga kerja lebih rendah, sambil tetap mengakses pasar dengan daya beli tinggi. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengoptimalkan efisiensi dan profitabilitas secara global, bukan hanya berdasarkan keunggulan komparatif di satu negara tertentu. Lalu yang D, jelaskan proses ekspansi bisnis ke mancanegara yang umumnya dialami oleh perusahaan-perusahaan global. Salah satu cara perusahaan multinasional melakukan ekspansi adalah melalui ekspor. Mereka menganalisis produk yang cocok untuk pasar internasional dan menyesuaikannya dengan preferensi serta regulasi lokal. Perusahaan global sini bekerja sama dengan perusahaan lokal sebagai perwakilan penjualan, memberikan hak pada perusahaan lokal untuk produksi produk sesuai formulasi. Setelah perusahaan lokal mampu memproduksi secara mandiri, perusahaan global akan membangun fasilitas layanan untuk mendukung perusahaan penjualan dan distribusi yang efisien. Produk dapat dipasarkan setelah memenuhi semua regulasi dan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan global. Lalu, pada sistem mata uang yang terkendali, dapatkah terus berfluktuasi tinggi? Jelaskan. Jadi, nilai tukar mata uang memang dapat mengalami fluktuasi. Meskipun ada intervensi dari pihak berwenang untuk menjaga stabilitas, sistem ini membiarkan pasar menentukan nilai tukar. Tetapi bank sentral atau otoritas moneter dapat melakukan intervensi untuk mencegah fluktuasi yang terlalu ekstrim atau untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Namun, meski ada intervensi, fluktuasi tinggi tetap mungkin terjadi karena berbagai faktor eksternal seperti perubahan ekonomi global, pergeseran sentimen investor, perbedaan suku bunga, dan situasi politik. Jadi, meskipun sistem ini memberikan fleksibilitas, tetap diperlukan kebijakan yang bijaksana dan responsif untuk menjaga stabilitas ekonomi. Lalu F, jelaskan alasan-alasan manajer keuangan suatu perusahaan dan investor berkepentingan dengan neraca pembayaran suatu negara. Jadi neraca pembayaran suatu negara penting bagi manajer keuangan dan investor karena mencerminkan kondisi ekonomi dan keuangan internasional negara tersebut. Beberapa alasan mengapa mereka memperhatikannya adalah neraca pembayaran menunjukkan stabilitas ekonomi suatu negara dalam mengelola arus modal, perdagangan, dan layanan. Neraca pembayaran membantu manajer keuangan mengelola risiko valuta asing karena ketidakseimbangannya dapat memicu fluktuasi nilai tukar. Neraca pembayaran mencerminkan kebijakan moneter dan fiskal pemerintah yang dapat mengaruhi lingkungan bisnis dan investasi. Neraca pembayaran menunjukkan likuiditas negara dalam memenuhi kewajiban internasional. Penting bagi manajer keuangan dalam mengelola arus kas global dan investor yang menilai likuiditas pasar. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih.